pastilah ku menang atas dunia. Bersamamu Tuhan, hidupku dahsyat luar biasa, semua karenamu. Untuk ceritakan betapa dahsyat Engkau Tuhan pada dunia. Kau hebat dalamku. Peduli apa yang dunia katakan, aku adalah diriku di tanganmu Bapa. Tak peduli apapun yang dunia katakan, aku bisa seperti yang Engkau inginkan. Bersamamu Tuhan, hidupku dahsyat luar biasa. Puji nama Tuhan, shalom bagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya kita semua tetap sehat-sehat dan juga mungkin ada yang sedang dirawat, isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit. Saya percaya juga hari ini juga Tuhan tetap menyertai kita. Nah, malam ini kita akan diberkati dengan kesaksian yang akan diberikan oleh kedua hambanya. Tapi sebelum kita mendengarkan kesaksian, mari kita terlebih dahulu angkat satu pujian ini yang akan memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjaga setiap kehidupan kami. Engkau yang memelihara kami Tuhan hari demi hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin. Shalom. Bagaimana? Shalom Kak Evelyn. Shalom Dr. Joseph. Shalom juga bagi Bapak Ibu yang Shalom ada di Bapak rumah, Ibu. dimanapun saat ini Anda berada. Ya. Kami sungguh bersuka cita pada malam ini, khususnya Yes. saya juga boleh bersama-sama dengan Kak Evelyn di tempat ini. Ya, kita Jadi malam ini Kak, kita akan kedatangan. diberkati ya, Yes. dengan satu kesaksian bagaimana boleh menang sepasang atas suami istri. COVID-19. Ya, Ya. suami istri. Jadi Menang perjuangan atas itu begitu luar biasa atas suami istri. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kami akan panggilkan kedua hambanya yang akan memberikan kesaksian pada malam ini. Ya. Bang Hotben Purba. Dan juga ibu yang terkasih, Ibu Imelda Rosalin Sinaga. Bang Shalom Bapak Hotben, Ibu. shalom. Silakan Kak duduk. Imelda, silakan duduk, silakan duduk. Oke. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Kakak dan Abang? Sehat ya, puji Tuhan ya. Sudah segar-segar wajahnya. Lama tidak bersua kita ya. Akhirnya ya, 2,5 berjumpa kembali ya. Akhirnya berjumpa. Soalnya Bang Outbreak juga melayani Departemen Musik ya. Sebagai peniup sofar ya, saksofon di pelayanan GBI, Keluarga Besar Medan Plaza. Tadi Dok, sebentar dulu tadi lagu tadi itu sangat memberkati saya waktu lagi di karantina di rumah sakit Oh, Elisa. iya. Itu sangat, saya tahu saat itu dokter kan WL-nya kan, terus diambil alih Pak Bambang. Saya tahu itu lagu itu untuk saya sendiri. Saya nggak tahu perasaan saya, nggak tahu, tapi rasanya lagu itu untuk saya sendiri, dan Menguatkan waktu ya. saya buka lagu itu sangat menguatkan saya. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan Pak Hotben. Luar biasa. Terima kasih juga Pak Gembala kita, Pak Bambang. Terima kasih banget. Ya, kami percaya malam ini pasti akan banyak diberkati dengan kesaksian dari Pasti. Bang Hotben dan Kak Imelda. Yes. Ya. Jadi kedua hambanya ini mengalami sakit itu ketahuannya kapan sih Kak? Kalau boleh tahu. suami Bang Hotben itu tanggal 6 Juni. 6 Itu Juni. pertama kali muncul demam. Pokoknya Oke. sore hari dia mulai panas, nggak enak badan. Oke. Singkat cerita pokoknya makin malam itu makin demamnya makin tinggi gitu. Jadi kita coba minum paracetamol 1 tablet, ternyata nggak buat demamnya turun. Oke. Jadi itu tanggal 6 pokoknya berangsur-angsur lah. Semakin parah ya? Iya, betul. Mulai tanggal 6 Juni Ada itu. batuk juga. Ada batuk, tapi memang batuknya saat itu waktu gejala awal ya tidak terlalu kelihatan. Cuman batuk-batuk kering biasa. Jadi kita pikir awal ya mungkin masuk angin gitu loh. Tapi ya malam itu tidak pernah kepikiran lah
ya di dalam hidup, maksudnya bisa diizinkan kena COVID juga. Jadi saya pikir malam itu ya cuman kecapean gitu. Jadi sebenarnya saya lihat ya penyakit COVID-19 ini saya lihat ini penyakit intimidasi ya. Ya, Karena kenapa saya bilang seperti itu? Jadi sekarang ini aja nih dok, orang kan kalau salaman dia bilang, wih kamu udah sembuh ya, puji Tuhan. Jadi seolah-olah puji Tuhan sepertinya kita sakit itu bercanda gitu. Tapi ada yang serius juga gitu kan, itu pun intimidasi. Begitu Pak ya. Nah, jadi apa namanya, atau sekarang aja lah. Sekarang coba aja lah misalnya ada yang kena COVID, misalnya saya masih positif, itu otomatis ini semua kan Semua orang takut. pasti apa namanya semua kan gusar paling tidak, atau yang kena COVID itu akan disuruh keluar gitu kan. Jadi intimidasinya itu kayak contohnya tadi ada yang mau di swab doang udah takut. Nah apalagi dia positif, itu bagaimana sih dok? Jadi saya lihat intimidasinya itu luar biasa. Kayak mental war ya dok ya. Jadi Kita kalau sekarang bilangnya masih merasa terintimidasi? Enggak Oh, lagi. Bang Abed. puji Karena Tuhan, sudah namanya lewat. udah menang kan, itu enggak lagi. Enggak Sudah lagi, lewat. Dok. Tapi kan kita tahu juga ya bahwa walaupun seseorang itu sudah pernah sembuh dari COVID-19, itu bisa terkena lagi. Itu bagaimana kira-kira Bang Ben menanggapinya? Nah memang, kita waktu nanti kita ceritakan lah semuanya, karena memang saat itu apa namanya sekarang ini sudah melewati sesuatu yang lebih parah. Jadi sekarang nggak lagi, Tidak takut ya? nggak takut lagi. Nggak takut ya. Kalau pertama-tama awal gitu mungkin ada rasa takut ya? Rasa takut, saya memang pada mulanya saya nggak orang yang nggak takut. Mati. Apa ya, nggak takut itu juga nggak takut. Nggak takut mati maksudnya. Nggak takut mati. Tapi kalau boleh tahu kira-kira kenanya di mana sih ini? Oh saya dulu sebelum panas tinggi itu ada keluarga saya meninggal, tapi bukan COVID. Oke. Nah, karena keluarga dekat saya datang, ya tapi waktu saya ke sana memang saya nggak pakai masker, nggak. Teledor. Oh, ngaku ya. Ngaku. Ada keteledoran Bukan di dosa ya. dalamnya. Karena Betul. memang saya nggak Proses sama sekali pembelajaran. nggak yakin kena gitu kan, saya nggak Oke. pakai masker apa segala macam. Saya nggak makan di sana. Tetapi setelah 3 hari dari situ itu saya panas tinggi. Setelah saya panas tinggi, baru istri saya panas tinggi. Nah terus itu yang ke tempat dokter, ke dokter ini. Joseph. Oh, Iya, oke. sempat juga ya. Dan saya juga mau katakan pada pemirsa, dokter ini dokter saya. Asal saya ke tempat dokter ini selalu gratis. Ada iklan ini. Bukan promosi ya. Ada iklan. Bukan promosi. Ini dok, ini kesempatan saya bilang terima kasih. Jadi di depan pemirsa. Hati-hati dok, pasiennya nambah loh. Tolong apa-apa diinfo kalau yang prakteknya gratis di ya. mana nih dokternya? Prakteknya Ayo. di mana bukanya? Saya di rumah sakit metodis. Di rumah sakit metodis. Iya, cuma yang menarik memang waktu itu kan hasil fotonya bersih. Iya betul, tanggal 8 Juni ya dok. Iya. 8 Juni betul. Dan kemudian akhirnya dilihat bahwa itu ada infeksi COVID-19 tanggal 20. Pas udah opnam, sudah Sudah diarahkan opname ya, jadi Karena kan kira-kira rawat jalan 12 dulu. hari ya. Iya, 12 total, hari. Total, betul. Nah, betul. mungkin ini saya mau bertanya aja ya. Karena saya penasaran bagaimana yang tadinya COVID-nya nggak ada, lalu kemudian pada tanggal 20 setelah 12 hari jadi ada. Kira-kira waktu berobat pertama sekali itu kita bertemu, apakah ada rasa intimidasi yang tadi abang pikirkan itu? Betul, intimidasi itu mungkin. Jadi abang demam, abang rasa ini COVID gitu? Waktu saya demam itu saya nggak ada mikir saya COVID. Cuman ya apa namanya tetap saya berjaga-jaga. Contohnya waktu saya demam tinggi, setelah saya demam tinggi saya tidur di bawah, istri anak-anak saya di Jaga atas jarak. semua. Pakaian saya juga saya cuci sendiri, saya nggak campur. Maksudnya siapa tahu gitu. Nggak tahu lah gara-gara siapa tahu itu jadi COVID beneran. Nggak tahu. Nah itu yang menarik Evelyn ya. Iya. Karena biasa zaman sekarang ini seperti orang yang demam langsung berpikir itu adalah COVID. Padahal di rapid saya dengar justru negatif, ya. Negatif. Dan Negatif sudah ya. difoto lagi. Jadi Oke. paru-parunya pada waktu itu bersih sekali. Oh iya. Iya. Maka saya waktu itu menyatakan tidak ada COVID. Tidak ada apa-apa. Tapi dari Bang Hotbandnya sendiri ternyata udah antisipasi berlebihan. Iya, Jadi saya berpikir begini, ada kemungkinan bahwa ketika antisipasinya berlebihan, yang timbul adalah rasa khawatir. Kalau kita timbul khawatir,
kemungkinan besar daya tahan tubuh kita akan menjadi menurun. Iya benar. Memang siapapun yang lagi demam pasti daya tahan tubuhnya akan menurun dong. Betul. Gitu. Jadi kira-kira pada waktu sudah mulai melakukan antisipasi itu setiap hari tuh berpisah dengan anak-anak. gitu? Iya, jadi selama di rumah itu setelah dari dokter itu sekitar 2 minggu ya Pak ya. 2 minggu saya di rumah. Itu saya menderita itu dok. Apa 2 namanya? minggu di rumah saja. Di rumah saja. Jadi melewati Isolasi 1 mandiri. hari itu, waduh saya Kenapa Bang? itu nggak gimana, semua sakit, nggak ada rasa, makanan juga nggak rasa, apa semua. Jadi memang benar-benar yang dibilang kan tunggu seminggu, nunggu 1 malam lewat aja kita setengah mati, apa nunggu 1 minggu. Waduh, Kenapa nggak langsung ke rumah sakit waktu itu, Bang cuma Hotben? udah dari dokter, dari Oke, udah dikasih obat, dipikir bisa sembuh sendiri di rumah begitu ya. Saat itu saya nggak merasa kena lah sampai Oke. di rumah, nggak tahu karena intimidasi terus apa, nggak tahu di situ masuknya, nggak tahu. Iya, Boleh mulai tahu terpikir ya. jarak si kakak juga kena ya? Iya, Ada berapa orang keluarga yang kena ya di rumah? Anak saya yang paling besar. Oke. Jadi memang kronologisnya waktu itu tanggal 6 Juni pertama kali suami saya Bang Hotben yang merasakan gejala klinis. Kemudian kita masih berpositif thinking ya, tidak ada yang serius gitu. Oke. Tapi memang kebetulan gitu ya, saya punya sahabat dokter paru juga gitu, dokter Joseph juga kenal baik, dokter Freddy, cuman di luar kota. Malam itu dia cuma ingatkan begini, apapun itu ingat bahwa Bang Hotben ini kan sudah punya riwayat jantung. Iya benar. Jadi tetap berhati-hati. Jadi singkat cerita adalah hari tanggal 6 Sabtu malam Bang Hotben ngerasain, saya Seninnya. Oke, beda 3 Seninnya hari tuh ya. udah ngerasain seperti yang Bang Hotben rasain, sempat ngobrol ya sama dokter Yosep juga. Dokter Yosep juga masih mengencourage kami gitu, jangan terlalu overthinking segala macam. Nah tapi memang kami berdua ini kan di awal Maret itu memang kami kehilangan banyak orang-orang yang kami kasihi karena COVID ya. Oke. Jadi jujur aja saat itu ada sedikit denial gitu, penyangkalan masa sih kita diizinkan Tuhan gitu. Tetapi hari demi hari memang perasaan gejala klinis itu makin parah. Jadi saya juga makin lemes gitu, terus Bang Hotben juga makin lemes. Jadi pasca ketemu dokter Joseph, kita banyak berkomunikasi dengan ya tadi sahabat saya yang dokter Freddy dengan istrinya, juga ada beberapa teman-teman di Jakarta yang memang kita kehilangan banyak lah orang-orang terkasih di sana gitu. Mereka cuma ingatkan gini, jangan sampai teledor ya gitu, berjaga-jaga sambil berdoa. Makanya memutuskan di Rabu, jadi Sabtu, saya Senin, Rabunya itu diarahkan untuk ketemu dokter Noni ya, dokter paru di Rumah Sakit Elizabeth. Nah dari situ juga dokter Noni seperti tadi tuh dok, tidak langsung diarahkan bahwa ini COVID. Dia berharap karena hasil parunya kan bagus, hasil paru saya juga bagus. Jadi berharapnya adalah itu cuman bronkitis biasa atau cuman pneumonia biasa gitu ya. Ya udah dirawat jalan tuh, dirawat jalan, tidak diarahkan untuk swab sama sekali. Singkat cerita dikasih antibiotik, dikasih macam-macam. Saya lupa ya sempat konsul juga kali sama dokter Yosep ya, kasih tahu obat apa gitu ya. Dan kita juga didampingi sama sahabat saya yang dokter Freddy. Nah ya itu gitu, tapi dalam perjalanan itu saya cuman komunikasi sama Tuhan gini, maksudnya kalaupun memang Tuhan izinkan kami kena COVID, so what? Gitu. Jadi saya cuma diingatkan Tuhan imannya Sadrak, Mesak, Abednego. Memang itu virus yang menakutkan buat kita saat-saat ini ya. Tapi saya cuma bilang gini, kalaupun memang Tuhan izinkan, terpujilah nama Tuhan. Karena saya sampai sempat ngelihat, karena Bang Hotben tuh gejala klinisnya kan parah. Parah gitu, makin hari makin lemas. Udah dikasih antibiotik itu yang dari dokter paru pun, dia lemas, dia masih kayak ngeluh terus. Walaupun tidak detail. Jadi suamiku ini luar biasa kalau sakit suka pendem sendiri. Jadi saya yang lebih bisa melihat mimik wajahnya kalau lemas, kalau apa. Terus dia bilang, obatnya kok nggak berfungsi ya mah, dia bilang. Wah saya cuma bilang gini, saya sampai sempat ngomong saat itu. Saya bilang gini, Pak yang penting kita lakukan bagian kita. Saya sampai bilang Tuhan gini, Tuhan kalau Tuhan memang izinkan. Karena kan dia punya jantung ya. Iya. Jadi kami sendiri tuh saat itu tuh kayak mental war gitu, perang sendiri. Kalau Tuhan izinkan diambil suamiku ini, tapi saya bilang gini, Tuhan yang penting Tuhan mau apa? Udah itu aja yang ada di dalam hati saya sebagai seorang istri. Nggak pernah salahkan Tuhan ya? Oh Ada. enggak, memang kalau saya pribadi, saya tipe orang yang ikut Tuhan belajar untuk enggak pernah berani nyalahin Tuhan. Nanya kenapa yang terjadi sama kami melayani Tuhan.
kenapa Tuhan izinkan ini terjadi pada kami? Pernah nggak kepikiran begitu Bang Hotben? Jadi saya mau ceritakan juga dulu sedikit kronologisnya gitu ya. Jadi waktu mulai intimidasi mengenai intimidasi tadi, nah udah kena kita ini positif di swab itu dari gembala kita Pak Edi suruh swab kita positif. Nah setelah positif berarti kami harus dikarantina di rumah sakit Elizabeth. Tinggallah anak saya berdua di rumah. Inilah Pak itu waktu kita meninggalkan anak itu. Siapa yang jaga, nggak ada yang berani. Dan mau kita titip tempat orang tua takut terpapar juga. Jadi itulah yang sangat apa namanya itu menyakitkan itu. Sakitnya itu di sini. Dan ada satu yang kena juga ya, anak Bapak Iya, ya. yang paling besar. Yang paling saya besar ya. lanjutkan dulu. Nah, kita udah masuk ini karantina di rumah sakit. Anak saya kan tinggal di rumah berdua. Nah, itu puji Tuhan gereja selalu support makanan untuk keluar anak-anak saya. Terima kasih banyak Pak Bambang, Pak Edi semua, terima kasih banyak. Nah, terus keluarga semua udah menangis semua udah menangis. Ini dibilang anakmu itu mesti diswab, jangan kejadian dulu. Akhirnya diswab lah anak saya dua-dua, yang perempuan itu positif. Nah, yang giliran jemput nggak ada yang berani dok. Itu nangis ini. Itu momen salah satu ini titik terendah saya waktu dalam proses sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan. Jadi memang bayangkan dok saat itu bagaimana perasaan kita ya. Nggak ada yang jemput. nggak ada yang berani. Ya, mungkin dari sini juga yang nggak Iya, ada nggak berani, Dan karena- saya nggak bisa salahkan. Iya. Artinya kalau dalam perang itu kan bagus korban satu daripada Banyak orang ya. Jadi itulah. Terus bukan hanya dari sini, keluarga juga nggak mau. Waktu dijemput yang istrinya jangan. Ya bener juga nanti anak-anaknya kena. Ya. Jadi disitulah sakitnya dok. Nah itu baru dari luar ini. Nah masuklah ke rumah sakit. Udah positif ini kan, masuk ke rumah sakit. Saya lihatlah di lorong itu ada keranda mayat. Oh itu di hari keberapa? Berarti Di hari selesai nih. ke-14 apa di hari ke-15? Jadi si adik gabung ke tempatnya orang Ya, si kakak. jadi akhirnya Di hari keberapa itu? kayaknya hari kami ke-5 opnam, Dia Naomi ikut bergabung juga dengan bergabung kami. ya. Setelah positif Pakai ambulans. di hasil swabnya positif, akhirnya anak saya dijemput kan. Ada gejala? Nominya nunjukkan gejala juga demam Enggak, kah? itu hasil apa aja? Swab hasil doang swab ya? aja ya. Swab saja murni. Jadi paru-paru bagus ya. Semua sama bagus, seperti puji Kak Tuhan. Imelda ya. Iya, puji Tuhan semua bagus. Jadi itu dong. Gitu. Jadi akhirnya udah masuk kita ini jam 9 malam ya. Anak saya yang perempuan Iya, bergabung dari jam 3 sore menunggu siapa yang mau bawa ke rumah sakit sampai akhirnya jam 9 malam. Itu drama banget sih memang. Iya. Malam itu gitu. Tapi ya puji Tuhan pokoknya bergabung aja Naomi di kamar kami. Gitu bersama-sama di satu kamar. Cuma kalau saya perhatikan nih ya, Kak Evelyn juga ya, ada perbedaan karakteristik antara Bang Hotben dengan Kak Imelda. Oh gitu ya. Iya. Betul sekali itu. Ini satu keluarga jelas kena COVID-19, infeksinya ada. Tapi yang memang secara medis itu menjadi penyakit COVID-19 cumanya Bang Hotben. Dan itu dibuktikan dari hasil pemeriksaan foto ronsen paru. Yang kalau dari cerita Bang Hotben dengan Kak Imelda, memang mental yang paling drop itu kayaknya dari sisinya Bang Hotben. Iya. Biasa wanita memang harus lebih kuat, ya kan Kak? Karena dia orangnya introvert dong. Oh, gitu Jadi ya. dia nih dari dulu ya, waktu 5 tahun lalu juga kena serangan jantung begitu. Kalau sakit langsung nutup diri. Diem ya. Biasa dong, melankolis. Introvert Kira-kira dong. waktu Kak Imelda yang menyatakan Iman Sadrak Mesa Abednego tadi, abang nggak terpengaruh atau gimana gitu bang? Belum, jadi sampai ada tiba waktunya. Saya lanjutkan lagi. Oke, silakan bang. Panjang ya cerita. Jadi masuklah nih. Saya nggak banyak cerita semua sama istri Oh, saya. diam-diam aja ya, Ya, disimpan jadi nanti- semua dalam hati Baru ya. di sini diceritain. Iya, baru mungkin, di sini Mas. diceritakan. Supaya suasana jangan makin itu kan. Iya, Ya, nah, mencekam ya. Sampailah masuk ke dalam, udah sampai. Ini hari keberapa itu Maya? Diambillah darah saya. Hari ke-15, Itu 16 saya- gitu, 17. Itu kan saya sering donor darah ya. Kan begini, ini terbalik.
Jadi arah. karena kekentalan darah itu dok, Oh, susah. iya. Terjadi kesulitan dalam ngambil Iya. darah. Jadi ditusukin nih dok, aduh saya udah marah sekali. Cuman saya lihat dok ya kasihan aku lihat Perawatnya. susternya. Mereka pakai APD perawatnya. Karena lengkap, mereka Kak. itu kan, ini kacamatanya udah keringatan. Jadi Kasihan mau kita memang. marah juga Mereka kasihan. bagaimana. Karena gitu. itu maaf aku konfirmasi itu periksa gas di darah. Memang yang harus diambil itu dari arteri. Nah, Jadi sakitnya arahnya minta pasti ampun berbeda itu. dengan waktu kita transfusi Dok, dia kayak darah. anak kecil dok, teriak-teriak tuh nggak Oh, malu-maluin. iya, Saya harus iya, di sebelahnya iya. megangin tangan. Terbalik, kan arahnya ke sini ini kemari. Ini salah tuh sus, saya bilang salah arahnya aku bilang. Makanya ngambil iya. arteri itu. mungkin. Jadi tiap hari pasti nangis lah ya Bang Otben ya? Ya tapi lagi mereka tidur. Iya, di dalam kesendiriannya dok. Nah jadi saya lanjutkan dok ya. Jadi udah satu malam ini, pas saya mau tidur, kok enak banget tidurnya. Saya sampai nggak berani, takutnya saya nggak bangun lagi kan. Wah ini saya lihat ini. Akhirnya saya orang ini udah tidur, saya duduk. Waktu saya duduk, saya Tuhan artinya menyerahkan diri lah semua kan. Kalau Tuhan mau angkat hari ini ya angkatlah kan itu kan. Kok tiba-tiba enak gitu Nah, rasanya? karena beda kalau suster dokter tahu kan kalau dibius kan lebih enak dari situ. Ah ini nggak benar ini. Ini bakal selesai aku udah bilang kan. Udah saya berdoa tiba-tiba firman Tuhan atau janji Tuhan lah lagi tema ini kan. Tiba-tiba firman Tuhan datang. Bilangan 18 ayat 20. Saya hafal itu ayat itu. Bilangan 18 ayat 20 firman Tuhan berkata begini. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak memiliki harta pusaka, tidak memiliki bagianan. Akulah bagianmu dan milik pusakamu. Waktu Tuhan bilang akulah bagianmu dan milik pusakamu, aku langsung nangis dok, nangis. Saya langsung tutup selimut. Saya nangis, aku nangis. Karena kenapa dok? Udah saya tahu Tuhan bagian saya. Itu waktu saya ke kamar mandi, asal ingat itu saya nangis, melompat kadang-kadang gitu nangis. Sejak dari situlah saya tahu bahwa waktu Tuhan bilang aku bagianmu. Wah itu langsung berubah semuanya, semua berubah. Itu hari keberapa? Saya nggak tahu harinya itu, tapi lagi Kayaknya itu hari ke-18 ya. Udah Masih 18 ya? Udah opnam, itu hari ke-18 di opnam loh dok. Oh. Berarti kalau ditambah lagi 14 hari ya udah hari ke-30 kali itu. Tapi kondisi masih demam juga di situ, masih gawat. Demam enggak, tapi Iya, ya itu masih ada gejala lagi klinis. pas itu. Yaitu Masih down kekentalan juga. darahnya sudah Oke. terlihat, mau ngambil darah susah. Jadi dokter tahu nggak, sewaktu firman itu datang langsung berubah semua. Saya kan di rumah sakit itu, tapi rasanya saya itu seperti hotel mewah itu rasanya. Karena saya tahu dia bagian saya kan, itu wah. Sejak dari situ dok, saya berubah akhirnya sukacita, apa namanya. Bahkan saat dokter tahu nggak, kalau saya mati pun malam itu, saya udah siap. Puji Bener, Tuhan. sekarang juga kalau saya mati saya udah siap. Gara-gara janji Tuhan itu tadi. Jadi dokter tahu sekarang kan. Jadi saya mau kasih tahu juga sama dokter, semua sama pemirsa. Inilah orang yang paling terkaya di muka bumi ini sekarang. Haleluya. Kenapa? Karena dia bagian saya. Amin. Jadi Amin. tidak ada kekayaan apapun yang bisa menandingi kekayaan saya sekarang ini. Iya. Karena firman Tuhan itu berkata, akulah bagianmu. Jadi setelah inilah paling berkat yang paling besar setelah saya kena COVID ini. Udah tahu nggak dok, setelah saya dapat firman ini. Kan ada yang berkata, pernah saya dengar ini dok, katanya kalau sembuh paru-parunya itu tinggal Cacat. Iya, tinggal cacat, seperempat cacat. apa seperempat katanya. Iya. Wah udah ngumpul di rumah sakit kan, mati nggak apa-apa. Saya tahu dok, saya kebetulan ibu Santi itu selalu pesan Ben, jaga makanan, jaga kesehatan, Gembala, paling Nah rajin. mumpung ini kan, saya udah dapat ayat itu, udah sekalian. Saya tahu dok, saya latihan pernapasan di kamar mandi, saya paksa meledak, saya paksa, saya tarik, saya paksa. Masuk gini, kalau saya mati hari itu enggak, udah siap. Di rumah Yang kedua, sakit ya? kedua kalau misalnya meledak hari itu kan dokter kan dekat tinggal Standby panggil. ya? Tinggal panggil kan. Jadi mulai dari situ saya latihan Latihan pernafasan ya? pernapasan. Padahal harusnya posisi isolasi dia ya? Isolasi di iya. Tahu nggak dok? Setelah saya pernah itu pernapasan, tahu nggak saya rasakan? Sakit. Wah, ini selesai. selesai. baru tahu. Intimidasi lagi ya. Saya baru tahu. Selesai. Jadi selesai ini. Besoknya berangsur-angsur baik. Puji Tuhan berarti makin baik. Jadi berapa hari lagi setelah setelah 18 hari itu? Memang langsung berubah ya. 13 hari lagi berarti ya? Karena Iya, total 26 30 hari opnam. Oh, 26 hari. Berarti 8 hari kemudian ya?
Iya. Iya, langsung keluar. Tapi 8 hari itu sudah dijalani dengan hal yang berbeda ya? Oh, dia kayak liburan, Dok. Wow. Jadi saya yang bosan, nanti dia semua makanan habis. Tahu nggak, Dok? Puding habis, semua habis. Semua makanan Tuhan kirimkan persis selera Wow, saya. puji Tuhan. Iya, memang langsung berubah, betul Puji sekali. Tuhan. Saya ada dapat foto, pernah lihat tuh Bang Hotben lagi pakein apa itu oksigen, belajar bahasa Ibrani kan, lagi kuliah ya di STT Pelita Kebenaran tapi kan. nggak sempet Oh, iya. pakai alat bantu Enggak ya? justru Bang Hotben. Cuma pakai baju Iya, baju rumah sakit ya. heeh. Ya itu kami Semangatnya tetap luar kuliah. biasa. Tetap Masih kuliah. bisa-bisanya belajar Ibrani. Iya, tetap kuliah kan soalnya. Lagi di ruang isolasi ya. Betul, lagi opnam di rumah sakit itu. Oke. Jadi kalau Kak Imelda selama di isolasi itu mungkin hanya banyakan bantuin Bang Hotben ya? Iya, jadi sebenarnya tuh kalau sekarang ngelihatnya ya, ada beberapa orang sih yang udah paham ya karakteristiknya Bang Hotben juga. Jadi banyak mereka bilang gini, ya memang Tuhan sudah atur lah gitu. Karena waktu dipaksa opnam pun saya sebenarnya tolak, Dok. Tapi dokter Freddy sama dokter Noni sudah kayak ultimatum, nggak bisa dua-duanya. Saya mulai berpikir saat itu bahwa sebenarnya saya ada di situ untuk menjadi penyemangat gitu. Saya tahu gitu selain kekuatan dia Tuhan, tapi kalau dia ngelihat wajah istrinya walaupun Ya. begini nih, tapi dia pasti tetap happy Iya, gitu. benar. Jadi, jadi memang dokter tahu nggak waktu pas lagi momen yang swab, hasil swab saya masih positif, karena kan saya udah ngerasa sehat. Itu di hari sekitar udah ke-14 ya, opnam ya. Saya sempat down gitu, Terus saya ingat banget di tengah-tengah saya mulai ngerasa down gitu ya, Roh Kudus bicara di dalam hati saya. Cuman ngomong begini, kalau kamu seorang istri, kamu tidak happy, kamu tidak kuat, bagaimana suamimu? Kalau dan di situ masih ada Naomi ya, kami satu kamar kan isolasinya bareng-bareng opnam. Kemudian bagaimana anak-anakmu? Roh Kudus kayak cuman ingetin begitu. Dari situ saya langsung berubah. Saya langsung bilang gini, iya Tuhan. Tuhan mau bikin kami di sini sebulan kek, 2 bulan kek, 3 bulan. Saya nggak pusing. Yang penting saya tahu Tuhan mau apa kami lakukan di rumah sakit, kami akan lakukan. Nah momen itu Dok, malam itu kami langsung putuskan. Jadi biasa kan kami doa masing-masing. Karena dokter Noni berkali-kali bilang jaga jarak. Menjaga kondisinya Bang Hotben dengan saya yang berbeda kan. Jadi jaga jarak, doa masing-masing. Tapi momen itu saya bilang gitu bertiga nih sama Naomi sama suami. Yuk mulai malam ini kita bikin mesbah. Jadi jauh-jauhan gitu, kita nyanyi gitu. Kemudian Tuhan ingatkan lagu-lagu lama gitu ya, lagu-lagu lama gitu. Dan hadirat Tuhan turun, kami berdoa buat bangsal, buat pasien gitu. Yang lucunya Dok, 3 hari kemudian tuh ada orang yang meninggal dari bangsal kami gitu kan. Dan itu kami lihat. Tidak punya ketakutan. Sampai ada beberapa teman di WA saya cerita kan. Udahlah jangan lihat begitu-begitu, nanti gini. Enggak, kami enggak punya ketakutan. Karena momen itu kami tahu mau ngelewatin lembah atau mau ngelewatin hal-hal yang sulit seperti itu pun selama kita tahu ada Tuhan, kenapa kami harus takut? Jadi itu membuat kami kayak Itu liburan Dok. hari ke-14. Iya sekitar 14-15 waktu hasil swab pertama keduanya saya masih positif. Jadi saya sempat down kan. Karena ngerasa udah Pastilah, sehat. ya. Gitu. Jadi itu salah satu titik balik juga buat saya gitu. Ternyata suami juga ngalamin walaupun nih saya baru tahu nih. Tapi kalau yang banyak mengeluh itu Bang Hotben ya? Enggak, Bang Hotben tipe orang Diam. yang enggak pernah. Ya, diam. Tapi kakak tahu di dalam diam itu. Masing-masing tahu. mendem dokter, Gini ya masing-masing dok, mendem. teman-temannya semua nelpon tidak ada yang mau diangkat. Siapapun kecuali keluarga, kecuali Bapak Gembala ya atau Ibu. Tapi di luar itu dia akan menutup diri. Itu ciri khasnya beliau ini kalau sakit. Jadi kalau sekarang kira-kira Bang masih kayak gitu lagi atau udah berubah nih Bang? Enggak lah, Wah. udah lah. Menerima semua. Bang Berubah Hotbennya ya. yang nanya-nanyain orang Iya, gimana benar. kabarnya. betul, betul. Jadi dengan kata lain kakak merasa bersyukur juga boleh diizinkan Tuhan untuk nemenin Bang Hotben di ruang isolasi Iya. ya. Pasti akan berubah dan berbeda suasananya ketika Bang Hotben menjalani sendiri mungkin di ruang isolasi ya. Pastilah berbeda. Dan, Masih dan berbeda mungkin ya. Kak Evelyn, banyak sekarang suaminya yang sakit, istrinya pengen ikut merawat, benar. tapi Walaupun nggak nggak bisa. sakit ya. Karena negatif istrinya. Benar. Jadi kalau kita ya, namanya kita orang percaya, kita tahu bahwa tidak ada yang terjadi tanpa Pasti izin izin Tuhan. Tuhan. Amin. Ya, Jadi Roma 8:28, betul. semua ini sedang Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi Betul, kita. yes. Betul. Termasuk dengan mengizinkan Kak Iya. Imelda Imelda ikut positif kena swabnya. positif. Iya, Ternyata untuk menemani sang suami yang introvert gitu Iya. ya.
Bisa saling menguatkan di dalam ruangan itu kan. Bisa ada teman ngobrol, Ya. teman Ya cerita. kalau tadinya suami istrinya tukang berantem kan nggak jadi menguatkan kayaknya. Tapi karena Tuhan tahu nih, Iya. ini pasti bisa jadi suami istri yang akan jadi contoh, yang akan bisa saling menopang. Siapa yang lagi lemah dikuatkan, kan begitu ya. Dan puji Tuhan luar biasa Tuhan bekerja. Jadi hasil dari apa namanya karantina yang di itu tadi dok, karantina yang di rumah sakit Elizabeth itu, itulah. Jadi saudara lihat sekarang pemirsa lihat ini saya, jangan lihat tampang saya, Iya, tapi lihat siapa kepunyaan saya. Amin. Milik pusaka itu dari itu. Karena dia milik Dia pusaka. bagian Ada satu lagi dok, satu ayat. Kan itu 26 hari kan? Betul. Tiba-tiba 26 hari. Imamat 10 ayat 3 itu dibilang. Kan dibilang, itu kan apa perikopnya kematian Nadab dan Abihu kan? Ya. Tapi mempersembahkan api asing. Tapi aku tiba-tiba waktu saya baca ayat itu, Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada Harun, orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Waktu saya dengar orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Wah, puji Tuhan, kalau mati aku sekarang nggak apa-apa, asal saya sudah punya predikat orang karib. Makanya saya dok udah habis-habisan di situ semua. Apa namanya? Jadi sekarang hasil dari situ ini saya lah yang terkaya di muka bumi. Haleluya. Siap COVID malah tambah kaya ya Bang ya. Benar dong. Jadi Kasih sekarang karunia. kebutuhan apa datang ke saya doakan. Wow. Doain loh dok, jangan minta yang lain-lain. itu kan firman Tuhan dong. Puji Tuhan. Jadi saya lihat Puji itulah Tuhan. seperti tema gereja kita sekarang ini. Apa nama tema kita sekarang? Janji adalah Tuhan. perisai, ya. Benar janji. Betul. Itu. Kalau Janji nggak ada Tuhan janji adalah ini Tapi pernah nggak terpikir Bang, terlambat aja kali ya Bang mengingat janji Tuhan itu. Makanya harus menjalani panjang banget nih harinya. justru saya kira gini dok. Justru Tuhan izinkan ini mengingatkan janji itu. Gitu ya. Iya. Karena bandel gitu ya, nggak mau diingatin dari awal ya. Dipojokin dulu. Dimentokin dulu dok. Dari awal diintimidasi terus soalnya ya. Iya betul. Merasa bahwa Betul. COVID-19 itu lebih hebat, COVID-19 itu berbahaya. Memang berbahaya, tapi kan lebih hebat Tuhan kita. Lebih. Amin, amin. Di betul, sini terbukti betul. bahwa firman Tuhan, janji Tuhan itu lebih berkuasa, merubah atmosfer kita semua. Jadi kita yang merubah. Jadi ayatnya itu kemarin pas datang aja gitu, bilangan 18 ayat 20-nya. Gini lah dok, maksudnya waktu saya tahu COVID ini kan, Ya. menurut saya ini Ya. penyakit kutuk. Ya. Jadi saya nggak ada niat doa, nggak ada niat apa, jadi saya apa aja, plat aja gitu. Awal-awal. Nah, namanya kan menurut saya ini penyakit kutuk, namanya kalau kutuk ngapain berdoa, apa mau Oh, didoakan. awalnya abang merasa bahwa ini adalah kutukan. Iya, Menurut jadi ada saya dosa. ini penyakit kutuk. Kalau sekarang? Nah, sekarang sudah dapat kebalikan apa tuh bang? Saya lah yang terkaya di muka bumi. Ternyata berkat ya. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu ya Bang ya. Mendatangkan Justru, betul. jadi gini dok, penyakit ini kan saya bilang tadi penyakit intimidasi, memang harus janji Tuhan, harus firman Tuhan. Kalau enggak bisa mati ketakutan dok. Yes. Iya. Buktinya tadi, Ketakutan. benar dok, buktinya tadi itu, mau swab aja ketakutan, Iya, mau iya. swab doang. Iya. Itu gimana enggak, ini apalagi kalau ketahuan dia positif, Positif. apa langsung down, bisa mati sebelum kena virus sudah mati duluan. Makanya memang Inilah bahayanya penyakit ini. firman Tuhan Ya. bilang kan Filipi 4 ayat 8 ya. Semua yang benar, mulia, Baik. adil, Betul. suci, manis, sedap didengar, Pikirkanlah pikirkanlah semua itu. semuanya itu. Jangan pikirkan COVID. Iya. Nanti kita kadang kan batuk dikit udah langsung aduh jangan COVID ini. takutan. COVID ini. Iya. Ya. Jadi Hal saya mau- seperti itu dibuang ya. Mau sampaikan juga dok sama pemirsa khususnya yang kena COVID. Nah saya kan udah alumni Yes. nih. Yes. Udah alumni nih. Ahli COVID ini. Udah selesai gitu kan. Udah lulus. Udah lulus. Tapi nggak ada reuni, nggak ada. jadi saya mau katakan pada pasien-pasien yang sedang dirawat saat ini, satu obatnya COVID ini satu, ingat janji Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. God with us, Allah beserta kita. Jadi jangan diingat bahayanya COVID ya. Karena memang Tuhan ini kan tak tahu nggak dok, saya ini Tuhan izinkan semua, Tuhan lebih melihat kita respon kita apa. Iya, Ya, respon. ya. Ini dalam COVID ini seolah-olah firman Tuhan itu enggak seolah-olah depending dulu. Ya, ya. Padahal ini waktunya kita. Makanya aku serius dok. Akulah orang yang terkaya. Bu ini dari hati saya karena apa? Ini firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Aku kepunyaanmu. Jadi saudara dokter tahu nggak sekarang bintang itu? Siapa yang bisa beli bintang?
Nggak ada. Nggak bisa masukin ke bumi, pecah bumi nih. Padahal stok saya banyak kali tuh bintang itu. Nah itulah salah satu kekayaan saya. Jadi nggak bisa, maksudnya hanya kulihat penyakit COVID ini hanya satu, janji Tuhan, firman Tuhan. Kalau enggak Pasti kalah ya. Bisa, yang saya bilang itu bisa mati ketakutan. Mati ketakutan, Iya, mati mati ketakutan. Dan itu memang tertulis di Alkitab ya. Hari-hari ini orang akan banyak mati karena ketakutan dan Oh iya, kecemasan. ada ya. Iya, Betul, jadi kalau kita betul. lihat banyak angka kematian ini ya memang manusia dikejar-kejar oleh ketakutan dan kecemasannya sendiri, Iya. apalagi dengan adanya COVID-19. Betul. Dan mungkin sebagai tambahan bagi saudara-saudara yang menyaksikan, bahwa angka kematian karena COVID itu hanya 4%, paling tinggi di Indonesia 4%. Di luar negeri kira-kira 3,8, 3,6% saja. Yang sembuh itu bisa mencapai 60%. Iya, betul. Tapi lebih banyak orang mikirnya ini berbahaya karena bisa mati. Iya, Kebalik. Betul. Terus pernah saya lihat di medsos Dok, itu kesembuhan, angka kesembuhan COVID di Indonesia itu paling Paling tinggi. paling tinggi di Indonesia Benar, loh. benar. Nah, makanya jadi saya lihat ya puji Tuhan, artinya kenapa? Apa juga pernah Pak Gembala kita kan menengking COVID kan? Ya. COVID diam tenang. Diam Nah, dan saya tenanglah. buktinya terbukti. Kesembuhan COVID di Indonesia Lebih tinggi. tertinggi. Ya. Itu kan udah berarti itu Dok, harus kita tema yang dari gereja kita ini bahwa janji Tuhan, firman Tuhan, hanya itu. Kalau enggak bisa Jadi kalah. closing saya Puji tambahin Tuhan. Ya, selain silakan, dari Kak Imelda. Bang Hotben bilang, yang nomor 2 buat semua yang menyampaikan, semua yang lagi ngalamin apapun itu ya sakit entah karena COVID atau apapun. Selain kita terus berpegang kepada janji Tuhan, yang kedua adalah jangan sendiri. Jangan jadi orang yang ngerasa bahwa oh aku sanggup gitu. Tapi harus cari seseorang yang memang bisa mensupport. Saya bisa ngelaluin sampai hampir 2,5 bulan. Itu bukan karena kekuatan saya sendiri, selain Tuhan. Saya tahu, saya punya orang-orang di sekeliling yang mensupport saya secara moral. Yang ketika saya down, dia bisa berkata, kamu pasti bisa Mel, kamu pasti bisa. Ingat Tuhan, ingat janji Tuhan. Nah itu yang saya mau ingatkan. Jadi selain Tuhan, harus tahu bahwa memang kita tidak diciptakan Tuhan untuk sendiri. Dalam kondisi apapun, sedang melewati lembah air mata, ingatlah bahwa kita pasti punya seseorang yang Tuhan kirim untuk menguatkan kita. Itu gunanya Puji kita Tuhan. harus punya Komunitas. persekutuan Ya, ya, betul dengan sekali. orang-orang yang Betul, takut dengan betul. Tapi mungkin masa-masa seperti ini kita tahu juga bahwa gereja kita punya channel YouTube. Tentunya ya? itu akan tersedia kapan saja. Yes, Jadi bagi benar. saudara-saudara yang mungkin memerlukan dukungan moral, support dalam hal supaya diberikan kekuatan, doa silakan ya. aja dikunjungi YouTube kita, YouTube channel kita Keluarga Besar GB Medan Plaza. Ya, jadi terima kasih kami Ya, ucapkan waktunya kepada sudah habis. Bang Hotben, Kak Imelda. Masih pengen cerita banyak sebenarnya. Iya, tapi masih waktu panjang. kita terbatas Masih ya. panjang. Nanti mungkin Tuhan akan kasih kesempatan lebih banyak lagi untuk bisa menjadi berkat bagi jemaat kita. Iya. Terima kasih Tapi juga jangan buat jangan COVID ya Dok. Ya. Jangan COVID. kalau memang harus COVID juga kita harus berkata terserah Tuhan saja. Betul. Kak Evelyn mungkin ada mau disampaikan juga Kak Evelyn? Ya, selanjutnya mungkin kita tetap jaga kesehatan kali ya, dokter ya. Kita tetap jaga imunitas tubuh, sering olahraga juga. Semangat, Cuci sukacita. tangan, ya sukacita, Terus bersukacita satu lagi, senantiasa. jangan tidur terlalu lama, itu Ya. membuat imun. Itu saya lihat. Turun ya. Jadi tidurnya harus lebih dari cukup. Ah. Kalau saya tidur jam 10, bangun jam 6 pagi. Jadi udah lama 8 banget jam itu. ya. Iya. Oke, Oke. kita harus closing Ya, sepertinya. kita minta dari pemenangnya ya. Bang Hotben mungkin bisa berdoa. Oh, Iya. oke. Silakan Bang Hotben. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami sungguh terheran-heran melihat kebaikan-Mu, Ya. penyertaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup Ya. kami. Bahkan Engkau nyatakan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa Engkaulah kepunyaan kami. Dan kami tahu Tuhan, jika Kau kepunyaan kami, tidak ada perlu ditambahi dengan Ya. apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saya percaya saat ini Tuhan, orang-orang yang sedang dalam perawatan, dalam isolasi, sedang di karantina Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, jamah mereka saat ini, berikan Ya. mereka iman. Tunjukkan pribadi-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Karena kami tahu, firman berkata Engkau turut bekerja dalam segala sesuatunya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bahkan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, lewat pandemi ini kami akan melihat kebesaran Tuhan. Amin. Lewat
masalah yang sedang ada di depan kami, justru kami akan melihat kebesaran Tuhan, bahwa Engkaulah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dan justru Tuhan firman berkata, Engkau akan mendurahkan berkat-Mu Tuhan atas gerejamu di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Pak Edi, Pak Bambang Yonan, Pak Niko Nyotoro Harjo, dan semua hamba-hamba Tuhan. Ya. Kami mengucap syukur atas mereka Tuhan. Dan khususnya para Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan. Pimpin terus Presiden kami Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Untuk menghadapi pandemi ini Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan, jadikan bangsa ini menjadi model bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan, demikianlah kesaksian pada malam ini. Kami berdoa mungkin Anda selanjutnya akan berikan kesaksian. Kalau Anda mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, itu artinya Tuhan sedang menantikan Anda untuk menjadi sumber kesaksian. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Jadikanku luar biasa, Kau ciptakanku seru